sebelum ada yang komplain kayak kemarin, kenapa gambarnya nggak sinkron. Maka, dari awal video ini kami mau jelaskan lebih dulu cuy. Manganya udah mentok, udah nggak ada chapter terbarunya lagi. Jadi, pembahasan selanjutnya dilanjut pakai dua sumber sekaligus, yaitu WN dan juga LN. Buat yang penasaran bacanya di mana, kami bacanya di QQ Novel atau J Novel Club. Novelnya berbayar sekitar 7-12 dolar atau sekitar 120.000 sampai 190.000 rupiah per volume. Novelnya sudah dalam bentuk PDF, jadi bacanya gampang, bisa langsung diterjemahin ke bahasa Indonesia pakai aplikasi bawaan Adobe. Nah, ini bentuk asli novelnya nggak ada gambar sama sekali, semua cuma tulisan. Jadi, bukan gambar nggak sinkron, tapi emang nggak ada gambar sama sekali. Beberapa scene bisa kami buat sendiri pakai AI. Sisanya bakalan pakai adegan lama yang diulang, entah dari manga atau dari anime. Sebenarnya pertanyaan itu adalah hal yang wajar, karena nggak banyak yang suka ngikutin novel, mungkin jadi nggak tahu apa itu novel. Itulah alasan kami jelaskan dulu dari awal, supaya tidak bingung kenapa gambar nggak ada. Sebagai gantinya, kami punya saran tersendiri buat nikmatin video dari novel. Pertama, seduh kopi dulu, biar santuy. Kedua, kalau lapar jangan lupa masak pop mie juga. Dan yang ketiga, kalian bisa dengerin sambil tiduran, sambil kerja, atau sambil mancing di sungai. Jika semuanya sudah siap, maka ayo kita langsung masuk aja. Tepat ke dalam pembahasan dari jalannya pertarungan paling seru, sekaligus penutup dari season 1 animenya, yaitu Rio sang penyihir air terkuat melawan Oscar, sang penyihir inferno terkejam di Kekaisaran Debuhi. Matahari mulai tenggelam dan menjelang pukul 6 sore, pesta kebun di kediaman sang tuan wilayah Whitnash akhirnya dimulai. Sebagai perwakilan dari Guild Lun, Abel kembali hadir menggantikan sang master yang telah pulang ke kota sejak pagi. Dengan wajah lelah, ia menerima sapaan pangeran ketiga Kekaisaran, Conrad, yang tampak terhibur melihat ekspresinya. Conrad sendiri mengakui bahwa dirinya sama sekali tidak sempat menikmati festival di kota, sebab jadwalnya terlalu padat. Meski begitu, dalam hati kecilnya ia sempat berharap bisa mencuri waktu untuk ikut serta dalam keramaian. Namun harapan itu kandas begitu saja. Tak lama kemudian Fiona muncul, anggun dalam balutan busana pesta resmi. Conrad segera memperkenalkannya kepada Abel. Putri ke-11 Kekaisaran itu menyambut pertemuan dengan sikap sopan, dan Abel membalas dengan formalitas yang sama. Setelah itu, Fiona melanjutkan langkahnya bersama sang kakak. Sementara Abel kembali berdiri sendirian di antara para tamu. Tanpa pedang di pinggang, Abel merasakan kekosongan yang aneh. Larangan membawa senjata, bahkan senjata upacara sekalipun, berlaku ketat dalam pesta kebun ini. Tidak ada yang bisa memprotes aturan itu, sebab keamanan telah dijamin oleh harta rahasia milik Whitnash. Air Barrier, sebuah penghalang yang digadang-gadang sekuat membran pertahanan seekor wyvern. Namun, Abel sendiri masih mengingat bagaimana Rio pernah menembus pertahanan sekuat itu dengan tombak esnya. Maka ia hanya mendesah pelan, menyadari bahwa tak ada sesuatu pun yang benar-benar sempurna. Dari atas panggung, Tuan Wilayah Whitnash membuka acara secara resmi. Musik mengalun, para bangsawan dan utusan asing bercampur dalam percakapan santai, menikmati suasana malam yang dihiasi cahaya lentera dan harum bunga. Namun, 1 jam kemudian, keganjilan mulai tercium. Para penyihir yang bertugas menjaga aliran sihir ke Air Barrier tiba-tiba merasakan sesuatu yang janggal. Aliran energi yang mereka berikan berhenti bekerja tanpa alasan jelas. Panik pun merebak di antara mereka. Jika situasi berlanjut, penghalang itu akan lenyap begitu saja. Tak seorang pun tahu bahwa aliran sihir ke harta rahasia tersebut sebenarnya telah dimanipulasi sejak awal, dirancang untuk habis terbakar setelah jangka waktu tertentu, sejak aktif. Saat para penyihir kebingungan, pesta kebun masih berlanjut dengan tawa dan obrolan yang seolah tak menyadari bahaya yang perlahan merayap masuk. Begitu aliran sihir terhenti, penghalang Air Barrier pun lenyap. Namun, karena lapisan itu nyaris tak terlihat sejak awal, tipis bagai kabut dan tersamar oleh langit malam berbintang, tak ada seorang pun dari para tamu pesta kebun yang menyadari saat perlindungan itu menghilang. Bencana pun datang tanpa peringatan. Dari luar kediaman bangsawan, hujan serangan meluncur masuk. Sihir, anak panah, dan tombak energi menghujam lurus ke arah halaman tempat pesta berlangsung.
Jeritan panik bercampur teriakan marah membelah udara. Ordo Ksatria Witnash yang hadir di halaman sempat mencoba menahan gempuran itu. Namun serangan datang begitu tiba-tiba, terlalu terkoordinasi dan terlalu brutal. Barisan mereka hancur dalam sekejap. Sebagian tamu berusaha berlindung di bawah meja, berhasil memperpanjang hidup mereka untuk sementara. Sayangnya, itu hanyalah awal dari malapetaka. Begitu rentetan serangan dari luar berhenti, serangan langsung pun dimulai. Pintu besar kediaman terhempas terbuka, dan segerombolan pria berpakaian hitam menyerbu masuk. Mereka menebas tanpa pandang bulu. Ksatria, tamu, pelayan, maupun pembantu rumah tangga, semuanya jadi korban. Kebingungan melanda. Beberapa tamu berteriak menuntut jawaban. Siapa para penyerang ini? Di mana para penjaga seharusnya? Namun segera jelaslah kenyataannya. Begitu mereka melangkah masuk lebih dalam, nasib garnisun pun terungkap. Semua prajurit sang tuan, bahkan para pengawal bawaan para tamu, telah dibantai. Pengepungan terjadi jauh sebelum pesta kebun dimulai, tanpa seorang pun dari para undangan menyadarinya. Di tengah kekacauan itu, Putri Fiona berdiri tegak, membentangkan penghalang sihir. Kali ini bukan sekadar pelindung tipis, tetapi gabungan dari magical barrier dan physical barrier, menciptakan perisai ganda untuk melindungi dirinya dan Pangeran Conrad. Namun sang pangeran sudah terluka. Sebuah proyektil dari serangan pertama sempat menghantamnya, menimbulkan luka parah meski Fiona segera menutupinya dengan sihir cahaya. Kemampuannya memang setara dengan pendeta tingkat tinggi, mampu menyembuhkan, namun ia tak bisa menghamburkan energinya sembarangan. Ia tahu situasi ini bisa berkepanjangan. Atas perintah kakaknya, Fiona menahan diri untuk hanya fokus pada penghalang. Dengan wajah pucat dan tubuh lemah akibat banyak kehilangan darah, Conrad tetap menganalisis situasi dengan tenang. Ia menyadari bahwa hanya para penyerang yang berhasil masuk melalui pintu, tanpa satu pun bala bantuan mereka. Itu berarti seluruh kediaman sudah dikuasai musuh. Fiona sempat menggeleng, menolak mempercayai kenyataan itu. Saat Conrad bertanya tentang para bawahannya, Fiona tersentak. Ia memang punya cara untuk memanggil mereka. Meski itu juga berarti lokasi mereka akan langsung terungkap pada musuh. Namun mereka tidak punya pilihan lain. Atas desakan kakaknya, Fiona mengangkat tangannya. 5 peluru sihir hitam muncul, lalu melesat ke udara, meledak menjadi sinyal merah terang yang menghiasi langit malam. Itu adalah tanda darurat. Siapapun yang setia padanya pasti akan segera datang. Termasuk satu sosok yang paling diandalkan, Oscar, sang Inferno Magician. Mendengar nama itu, Conrad tersenyum tipis dengan lega, sebelum akhirnya merosot bersandar ke dinding, duduk lemah di atas lantai. Gazebo tempat mereka berlindung memang tersembunyi dari area utama pesta kebun. Tidak ada ksatria, tamu, atau bahkan para penyerang yang terlihat di sana. Fiona hanya punya satu tujuan, membeli waktu sebanyak mungkin hingga sang master tiba. Namun harapan itu pupus lebih cepat dari yang ia kira. Sinyal merah yang ia kirim ternyata juga dilihat oleh musuh. Suara lantang dari salah satu penyerang memecah keheningan, membuat mereka sadar bahwa lokasi mereka sudah terungkap. Tatapan Conrad menajam, penuh kewibawaan yang menusuk. Ia langsung menyimpulkan kebenaran pahit. Merekalah target utama dari seluruh serangan malam ini. Fiona terkejut, tetapi tak sempat meragu. Sang pangeran menginstruksikan tanpa ragu. Tidak perlu ada belas kasihan, semua musuh harus disingkirkan. Begitu para penyerang mendekat, Conrad mulai melafalkan mantra dengan suara lirih. Saat mereka masuk ke jarak serang, tanah di bawah kaki musuh berguncang, memuntahkan stone javelin. Tombak-tombak batu melesat, lalu terpecah tepat sebelum menghantam, menghujani tubuh para penyerang hingga roboh seketika. Namun sisanya tidak berhenti. Mereka berlari langsung ke arah Conrad dan Fiona. Saat itulah Fiona mengangkat tangannya. 4 panah api putih melesat tipis dan cepat, piercing fire. Musuh menghindar, tetapi panah itu berbalik tajam, menikam tengkuk mereka dari belakang. Fiona menembakkan sihir itu berulang kali, hingga barisan depan musuh hancur berkeping-keping. Sesaat keadaan tampak tenang, namun suara lirih melafalkan mantra terdengar dari kejauhan. Conrad tiba-tiba pucat. Ia mengenali sihir itu, Bullet Rain. Itu adalah salah satu sihir udara tingkat tinggi, pernah digunakan Lin untuk membunuh Raja Goblin. Serangan yang mampu menembus segala pertahanan biasa, membanjiri tubuh target dengan hujan proyektil mematikan. Tanpa ragu,
Conrad memerintahkan Fiona menggunakan Sanctuary Square. Sihir ini adalah pertahanan absolut, perlindungan suci yang dikatakan sebagai mukjizat Tuhan. Tidak hanya melawan serangan sihir, tetapi juga fisik. Hanya pendeta atau pendeta wanita tingkat tinggi yang mampu melakukannya. Fiona, dengan bakat luar biasa, sudah bisa menggunakannya sejak muda. Namun, harga dari sihir itu sangat berat. Konsumsi energi magisnya jauh di atas batas normal. Fiona memang punya cadangan energi ratusan kali lipat lebih besar dari manusia biasa. Tapi setelah mengerahkan barrier berulang kali, menembakkan piercing fire berkali-kali, dan kini menyalakan Sanctuary Square, ia tahu tenaganya sudah hampir habis. Musuh yang mampu meluncurkan bullet train jelas bukan lawan sepele. Jika mereka serius, maka pertempuran akan berubah menjadi pertarungan hidup mati. Fiona menggertakkan gigi, bersiap menghadapi apapun. Namun, kehadiran penyihir musuh tiba-tiba lenyap. Sebagai gantinya, ia merasakan kehadiran lain yang merayap semakin dekat. 3, 4, bahkan 5 orang sekaligus. Mereka melantunkan mantra aneh, samar, terlalu rendah untuk didengar jelas. Conrad hanya bisa menebak. Ada elemen tanah yang tercampur, digabungkan dengan sihir ledakan api. Mantra yang asing, penuh ancaman. Fiona langsung menyadari bahaya. Energi sihir terkumpul tepat di bawah tempat Conrad duduk. Dengan cepat ia melompat, mendorong kakaknya menjauh. Pada detik yang sama, ia mengaktifkan Sanctuary Square sekali lagi. Ledakan mengguncang bumi. Api dan tanah menyembur dari bawah, seperti geyser neraka. Fiona terpental jauh, tubuhnya terlempar oleh gelombang ledakan. Namun, bahkan saat melayang di udara, matanya menangkap sosok-sosok yang berlari ke arah mereka dari halaman. Itu adalah sekutu-sekutu yang ia panggil dengan sinyal merah. Di antara mereka ada sosok paling ia percaya. Dengan napas tertahan, Fiona hanya bisa berdoa dalam hati. "Master, lindungilah kakakku." Namun, sebelum adegan itu berlanjut, maka ada sedikit potongan flashback lebih dulu tentang apa yang terjadi tadi setelah Fiona menembak 5 sihir apinya ke udara tadi. Begitu sinyal merah meledak di langit malam, 3 orang langsung menyadarinya. Oscar Luska, wakil komandan sekaligus penyihir api legendaris yang dijuluki Inferno Magician, bersama ajudannya, Jurgen dan Mari, sang pelayan mayit sekaligus prajurit, sudah berada di luar istana saat itu. Oscar mengenali arti dari 5 tembakan flare itu. Itu adalah kode permintaan penyelamatan. Tanpa menunda, ia memerintahkan 2 bawahannya untuk bergerak. Jurgen dan Mari menjawab singkat dan tegas, tanpa keraguan sedikit pun. Di medan perang, perintah atasan adalah mutlak. Gerbang kediaman bangsawan Whitnash dibuka tanpa perlawanan berarti. Para penjaga mengenal mereka sebagai pengawal pribadi Putri Fiona. Terlebih, nama Oscar sebagai Inferno Magician sudah cukup untuk membuat siapapun tak berani menahan. Namun begitu mereka melangkah masuk, pemandangan mengerikan langsung menyambut. Lorong istana dipenuhi mayat. Para prajurit, pelayan, hingga ksatria sang tuan rumah, semua sudah terbaring tanpa nyawa. Bau darah dan abu sihir menyelimuti udara. Mereka semua mati, gumam Mari dengan wajah pucat. Oscar hanya mengetatkan rahangnya, lalu mengeluarkan instruksi singkat. "Ke halaman dalam, cepat!" Belum jauh mereka melangkah, sekelompok pria berjubah hitam menghadang. Para penyerang itu jelas bukan pasukan biasa, melainkan orang-orang dunia bawah yang terlatih. Oscar tidak memberi mereka kesempatan. Dengan gerakan singkat, ia melafalkan sihir. Piercing fire. Lebih dari 20 panah api putih, tipis dan cepat menembus udara. Setiap satu anak panah mengenai dahi lawan dengan presisi mutlak, langsung menembus otak dan merenggut nyawa seketika. Jurgen hanya bisa menggeleng, terkesima pada keakuratan sang komandan. Sihir itu memang telah lama menjadi ciri khas Oscar sejak masa petualangannya. Dengan teknik itu, ia mampu membunuh tanpa merusak tubuh, sehingga bagian monster yang berharga bisa dijual dengan harga tinggi. Kini, sihir yang sama berubah menjadi senjata mematikan bagi manusia. Mereka bertiga berlari menembus lorong demi lorong, menghancurkan kelompok musuh tanpa ampun. Hingga akhirnya, mereka tiba di halaman dalam, dan yang mereka temukan hanyalah neraka terbuka. Tubuh-tubuh bergelimpangan, tewas oleh panah, tombak, sihir, atau tebasan pedang. Mari terisak, ketakutan membayangkan kemungkinan terburuk bagi sang putri. Namun Oscar membentaknya tegas, menolak bayangan itu. Tidak mungkin Putri Fiona kalah semudah itu. Cari dia sekarang juga.
Meski berusaha tampak tenang, dalam hatinya Oscar diliputi kepanikan. Ia memaksa dirinya percaya. Selama jasad Fiona belum ditemukan, berarti ia masih hidup. Tiba-tiba Jurgen berseru, mendengar suara pertempuran di kejauhan. Tanpa pikir panjang, Oscar langsung berlari, melompati pagar tanaman bersama dua ajudannya. Dan di sanalah mereka melihatnya. Ledakan api dan tanah meledak dari bawah, menghantam Fiona hingga tubuhnya terlempar ke udara. Sesaat wajah Oscar dipenuhi keputusasaan. Namun ketika pandangannya menangkap gerakan bibir Fiona yang berusaha menyampaikan sesuatu, hatinya kembali mengeras. "Jurgen, mari, lindungi Pangeran Conrad," seru Oscar lantang. "Sedangkan aku akan mengejar yang mulia putri." Gampangnya cuy, Putri Fiona tadi terjatuh dan terlempar dari lantai atas gazebo istana menuju ke arah barat sisi pantai, tempat di mana kejadian selanjutnya akan segera kita saksikan sama-sama. Di sisi lain, party dari room 10, Rio, Niels, Eto, dan Amon baru saja lolos dari kerumunan para petualang Whitnash yang terlalu ramah. Mereka memilih menuju pantai untuk menikmati api unggun di sana. Dalam perjalanan, mereka membeli berbagai makanan. Eto mengusulkan agar masing-masing membeli apa yang mereka suka lalu saling bertukar. Jadilah Niels datang dengan sate mini kraken panggang, Eto membawa crepes, sementara Amon yang gagal mendapatkan permen apel malah membeli dumpling gurita yang lezat. Namun saat mereka berkumpul kembali, satu hal menjadi jelas, Rio tidak ada bersama mereka. Sebelum sempat mencari, Niels tanpa sengaja menatap ke langit dan melihat sesuatu meluncur dari arah kediaman sang tuan wilayah. Awalnya samar, namun semakin dekat, wujud itu dikenali sebagai Putri Kekaisaran Fiona. Tanpa pikir panjang, Niels berlari sekuat tenaga menembus pasir pantai, berusaha mencapai titik jatuh sang putri. Napasnya terengah, langkahnya nyaris terjerat pasir, tapi ia terus memaksa tubuhnya. Dan tepat sebelum tubuh Fiona menghantam tanah, ia berhasil meraih dan menangkapnya. Gemetar karena kelegaan, ia memastikan kondisinya. Fiona pingsan, namun tidak tampak terluka parah, hanya gaun mewahnya yang berantakan, tanda ia baru saja meninggalkan sebuah pesta. Amon dan Eto segera menyusul. Wajah mereka sama terkejutnya. Namun momen itu tidak berlangsung lama. Dari kegelapan, orang-orang berjubah hitam muncul, menghunus belati dan langsung mengincar Fiona. Amon refleks menghunus pedangnya, sementara Eto membentangkan physical barrier, menciptakan perisai pelindung agar serangan lawan tidak langsung mengenai mereka. Niels tidak bisa bergerak karena masih mendekap Fiona, membuat Amon terpaksa menahan dua penyerang sekaligus. Meski hanya seorang petualang peringkat rendah, ia bertahan dengan taktik cerdik, menendang pasir ke mata lawan, menebas lengan mereka, dan terus memberi tekanan tanpa memberi kesempatan. Di saat genting itu, Eto mengangkat crossbow ringan yang baru ia beli beberapa hari lalu di toko Abraham Lewis. Ia melepaskan anak panah cepat, dan salah satunya menembus leher salah satu penyerang. Lawan yang tersisa sempat terkejut, memberi Amon celah untuk menubruknya, menjatuhkannya, lalu mengakhiri dengan hunusan pedang ke leher. Hening sesaat menyelimuti pantai setelah pertempuran singkat itu. Eto akhirnya memecah keheningan dengan desahan lega. Amon masih terengah, kembali berdiri di depan Niels dan Fiona, melindungi mereka, seolah siap menghadapi bahaya berikutnya yang mungkin datang. Dari sini nggak ada gambar ya cuy. Gambarnya masih dibuat, dan bagian terakhir ini akan diulang pada video berikutnya, karena harusnya udah selesai, sesuai dengan potongan chapter di dalam novelnya. Jadi, dengerin aja sedikit bocoran cerita untuk episode yang berikutnya. Di momen inilah, masih ada kemungkinan serangan lanjutan, dan saat itulah Oscar muncul. Ia berlari sekuat tenaga sejak meninggalkan mansion, mengikuti arah jatuh Putri Fiona. Beberapa penjahat sempat menghadangnya ketika ia berbelok menuju pantai, namun tanpa basa-basi, ia menembakkan hujan piercing fire yang langsung merobohkan mereka. Tubuh-tubuh bergelimpangan di pasir tidak menarik perhatiannya sedikit pun. Hanya satu hal yang memenuhi pandangannya, seorang pria tengah memeluk putri yang ia cintai sekaligus hormati. Akal sehat yang tersisa di benaknya lenyap begitu saja. Jika ia sedikit lebih jernih, mungkin ia akan menyadari bahwa pakaian orang-orang itu berbeda dari musuh berjubah hitam. Ia mungkin akan memahami bahwa mayat di sekeliling mereka adalah tubuh para pemberontak, bukan warga biasa. Namun kesalahpahaman itu telah menutup seluruh logikanya. Dengan langkah berat penuh amarah,
Oscar mendekat sambil mengulang kata-kata yang sama. Ia memerintahkan mereka melepaskan Fiona, lalu melepaskan lagi Piercing Fire dari telapak tangannya. Aura magis yang melingkupinya begitu abnormal hingga bahkan Eto, sang pendeta muda, merasa ngeri akan tekanannya. Merasa tak ada jalan lain, Eto segera menggunakan jurus darurat Sanctuary, lingkaran perlindungan instan tanpa mantra. Perisai itu berhasil menangkis 3 proyektil Piercing Fire yang nyaris menembus dahi mereka. Namun tubuh Eto tidak sanggup menanggung dampak baliknya. Darah muncrat dari mulutnya, lututnya roboh ke pasir. Amon berlari menyangganya, panik melihat sahabatnya hampir kehilangan kesadaran. Oscar tidak peduli. Ia terus mengulang perintah yang sama, menyuruh mereka menjauh dari sang putri dan menembakkan gelombang sihir berikutnya. Namun kali ini serangan apinya dihentikan oleh tembok es berlapis 10 yang tiba-tiba menjulang di hadapan mereka. Rio akhirnya muncul. Ia baru saja mencari rekan-rekannya yang hilang dan kini mendapati mereka dikelilingi mayat serta Eto yang tersungkur berlumuran darah. Amarah langsung meledak dalam dirinya. Pandangannya terpaku pada Oscar. Tatapannya penuh dendam. Kemarahan itu berubah menjadi pertempuran sengit. Oscar menembakkan Piercing Fire lagi. Namun Rio membalas dengan Icicle Lance, jumlah yang sama persis. Kedua sihir itu bertabrakan di udara, membuktikan bahwa Rio mampu mengimbangi kecepatan generasi sihir Oscar, sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Namun keterbatasan menghantui Oscar. Selama Fiona masih berada di pelukan lawannya, ia tak bisa menggunakan sihir penghancur berskala besar. Tatapannya semakin liar, dipenuhi niat membunuh. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, menghabisi pria di hadapannya lebih dulu. Dengan mata yang membara, ia mengucapkan mantranya, Flame, Spear, Barrage. Versi lengkapnya besok lagi ya cuy. Salam baku hantam.